Sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kalian ini? Baik. Baik, semangat sekali anak-anak ibu nih. Berarti kalian udah siap ya untuk belajar ya? Siap. Oh ya, sebelumnya ada yang nggak hadir nak? Ada. Siapa yang nggak hadir? Daniel. Kenapa? Sakit. Selamat pagi. Pagi. Semangat. Senang ibu punya anak-anak yang semangat. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang minggu lalu ini. Materi yang terakhir. So, materi apa? Kita akan belajar apa hari ini? Kita akan belajar materi terakhir ya dari listrik dinamis, yaitu tentang apa nak? Ini ya, tentang penerapan energi dan daya listrik. Oke, sebelum kita lanjut nih belajar tentang penerapan energi dan daya listrik, ibu mau mengingatkan kalian nih. Minggu lalu kita belajar apa sih? Kita belajar tentang energi listrik. Ada yang masih ingat nggak apa itu energi listrik? Coba angkat tangan. Wih, kita kali kan ibu, berarti masih ingat pelajaran minggu lalu nih. Coba angkat tugas. Energi listrik adalah energi yang berasal dari muatan listrik. Iya, tepuk tangan terus ya. Iya, masih ingat ya. Coba lagi satu nih, siapa? Ya, Evin, semangat sekali Evin. Energi listrik adalah energi yang dapat berubah menjadi energi cahaya, energi panas, dan energi gerak. Iya, tepuk tangan buat Evin. Ya, pinter-pinter banget ya nah ibu. Berarti masih ingat ya pelajaran minggu lalu tentang apa. Nah, sekarang kaitannya tentang pelajaran kita hari ini apa. Kalau kemarin kan minggu lalu kita udah belajar tentang konsepnya ya, pengertian dari energi listrik itu apa. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penerapan energi listrik dan daya listrik itu seperti apa sih. Ya, gambar apa ini? Ya, Lana? Peralatan listrik ya. Jadi ini ada apa aja nih? Ada kulkas, ada TV ya, ada mesin cuci. Nah, coba ceritakan peralatan listrik yang ada di rumah kalian. Dari siapa mau cerita nih? Ya, silakan Surya. Saya punya TV, kulkas, sampai PS saya ada di rumah. Waduh, punya PS ya, hebat sekali ya. Coba yang lainnya. Ya, Metri. Kalau saya banyak juga peralatan listrik di rumah. Ada lampu, TV, AC, dan alat dapur lainnya. Iya, makasih Metri. Jadi ada banyak-banyak, ada macam-macam ya peralatan listrik yang misalnya ini di atas kalian ada apa nak? Iya, ini ada apa di depan nih? Ada? Iya, proyektor LCD. Iya, sebelum kita lebih lanjut ya belajar tentang penerapan daya dan energi listrik. Nah, sekarang ibu mau kasih tahu kalian nih tujuan pembelajaran kita hari ini apa aja sih? Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini melalui tahapan problem based learning berbantu LKPD, nanti ibu akan kasih LKPD ke kalian sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi C4 ya. Tujuan yang pertama, melalui diskusi nanti kalian dapat menghitung daya listrik dengan tepat. Kemudian melalui diskusi nanti kalian dapat menganalisis besarnya daya pemakaian energi listrik di rumah tangga, di rumah kalian berdasarkan daya alat listrik yang digunakan dengan tepat. Jadi nilainya ini cukup sederhana sebenarnya. Di penilaian kognitif khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi nanti tolong ya ketika dalam proses pembelajaran diskusi kalian sungguh-sungguh nanti biar ulangannya bagus ya, biar kemampuan berpikir tingkat tinggi kalian bagus ya nak ya. Paham ya? Oke. Oke, nah ini gambar apa nak? Energi listrik. Kalian pernah sebelumnya lihat energi listrik? Kan ibu sudah minta untuk bawa dari rumah. Sudah dibawa? Sudah. Berapa daya listrik per bulan di rumah kalian? Coba siapa bisa nih? Coba. Yurika berapa guys? 200.000. Oh 200.000. Coba yang lainnya. Ya Mas ya? 187. Oh 187.000 ya. Coba yang lainnya. Dea, silakan Dea. Lampu, saya juga sering menyalakan aplikasi seharian, sehingga pemakaian listrik juga boros. Terus di rumah kemajuan listriknya lumayan. Oh lumayan juga ya, boros juga. Ya itu tergantung kalian harus pintar-pintar untuk menghemat listrik, biar nanti bayarnya juga nggak terlalu banyak ya. Coba deh perhatikan rekening listrik kalian. Perhatikan nak? Coba perhatikan itu, ada nggak rincian biaya dari alat-alat listrik kalian? Rinciannya per peralatannya ada nggak?
Iya, Edwin? Tidak ada Bu, total layarnya aja yang ada. Iya, cuma totalnya aja. Makanya tadi bisa disebutin sama Lana berapa tuh? Tadi berapa? 200. Iya, 200. Kayak Masnya tadi berapa, Nak? Iya, karena ada totalnya aja kan? Berarti nggak ada gininya, nggak ada rinciannya ya? Iya, dari sana coba pikir lagi. Kalian ada pertanyaan nggak? Ya, masih dewa ya, masih semangat. Bu, apakah kita bisa menghitung biaya listrik secara manual? Oke, apakah kita bisa menghitung secara manual? Karena di sana itu kan udah ada totalnya aja kan? Kita nggak tahu totalnya. Coba yang lain. Ya, Mira? Bu, gimana sih cara kita nentuin biaya listrik dari setiap alat listrik yang udah kita pakai di rumah supaya kita bisa memperkirakan berapa biaya yang harus dikeluarkan setiap bulan, jadi kita bisa lebih menghemat alat listrik dan tidak boros. Masuk akal ya? Oke, itu masalah kita hari ini. Bisa nggak Ibu minta tolong ke Mira untuk nulis ke depan? Bisa. Ya, silakan. Bagaimana cara menentukan biaya listrik dari setiap alat listrik yang kita gunakan di rumah ya? Nanti kita akan selesaikan masalah ini. Nanti kalau sudah kita selesaikan, nanti kalian bisa memperkirakan berapa sih kalian bayar biaya listrik itu per bulan biar kalian nanti bisa menghemat yang menggunakannya dengan bijak. Nah, sekarang kita akan selesaikan masalah kita ini. Gimana caranya? Tentu saja dengan diskusi ya. Nanti akan Ibu bagian KPD dan Ibu udah memberitahukan kalian kan udah bawa rekening listrik kan? Sudah mencatat alat-alat listrik yang ada di rumah kalian? Sudah. Kelompok kan masih satu orang aja cukup. Oke, kalau sudah, silakan anak-anak menuju ke kelompoknya masing-masing ya. Kita akan diskusi. Ya, silakan. Sudah duduk di tempat masing-masing? Sudah. Ibu bagikan RKPD ya. Ingat. Nah, di sini nanti kalian silakan jawab pertanyaannya ya. Kemudian nanti silakan jawab pertanyaannya. Kan ada lembar yang terakhir ya. Yang ada pertanyaan nomor 3, silakan tentukan besarnya biaya pemakaian listrik di rumah kalian berdasarkan alat listrik yang kalian gunakan di rumah. Silakan itu kalian udah bawa kan catatannya? Sudah bawa kan? Sudah. Silakan nanti itu dibuat, dihitung, diskusikan sama teman kalian, kemudian yang terakhir kesimpulan ditulis ya. Paham anak-anak? Paham. Silakan bekerja. Biar kita tahu berapa biaya listrik per bulannya, kita harus tentuin dulu daya dari masing-masing peralatan listriknya. Habis itu, kita tentuin juga berapa banyak peralatan yang ada di rumah cahaya, berapa banyak jumlahnya, terus berapa lama pemakaiannya. Nah, yang terakhir baru kita hitung berdasarkan biaya per kWh-nya. Ini peralatan listrik di rumah saya. Oke, kita tentukan biaya alat-alat tersebut. Berapa? 1.000 atau 900? 1.000. Nanti kali 30 baru kali ya. Udah ya? Udah benar ya? Anak-anak udah selesai? Sudah. Jadi mohon perwakilan kelompoknya 2 orang untuk presentasi ya. Tolong disiapkan. Kami akan memkonsultasikan biaya dari alat-alat listrik yang ada di rumah kami. Sekarang kami akan menuliskan rinciannya. Dalam upaya untuk menghemat penggunaan alat listrik, kita bisa mengurangi jam penggunaan terhadap pemakaian listrik tetap hemat. Kita bisa mengurangi pemakaian listrik. Contohnya seperti mematikan lampu di siang hari, dan jika TV tidak ditonton, lebih baik dimatikan. Ya, dan alat-alat yang ada di rumah. Ini biaya listrik alat-alat yang ada di rumah. Penghematan listrik yaitu kipas untuk penggunaan, kipas kalau lupa dipakai. Ya, Teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan biaya peralatan listrik di rumah kami. Ini adalah
misi di rumah adalah mematikan TV kalau tidak ditonton. Anak udah semua presentasi kelompoknya ya? Silahkan perhatikan di papan. Ini adalah hasil presentasi dari beberapa kelompok. Coba, tadi kan Ibu minta kalian untuk ikut mengoreksi ya. Nah, sekarang kira-kira ada yang keliru nggak dari penjumlahan ini? Mungkin perkaliannya atau ada yang keliru, boleh? Iya, Nak? Bos Dewa? Itu sosial bukan 169 juta 800 ribu, sosial 169.800. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang pertama. Oh, yang ini? Oh iya, Ibu nggak lihat. Tolong perbaiki ya, Bos Dewa. Gimana, udah benar ya? Ya, Bos Dewa. Oke, anak-anak, jadi kita udah presentasi tadi ya, kelompoknya. Kemudian kita sudah menjawab pertanyaan ini. Bagaimana cara menentukan biaya listrik dari setiap alat listrik yang ada di rumah? Oke, sudah paham ya? Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, Ibu nih sekarang bertanya ke kalian. Bagaimanakah cara kita menghitung biaya listrik per bulan? Ayo, siapa? Sudah bisa? Yang angkat tangan. Kinar ya, silakan Kinar. Menentukan biaya listrik per bulan dapat dilakukan dengan menganalisa besarnya energi listrik rumah tangga berdasarkan daya alat listrik tersebut. Iya, tepuk tangan untuk Kinar. Ya, silakan ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putu Rasada Adelia Putri, nomor absen 29. Di sini, saya akan menyimpulkan bahwa menentukan biaya listrik per bulan dapat dilakukan dengan menganalisis besarnya energi listrik berdasarkan daya alat listrik yang kita gunakan per bulan. Ya, Akan menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Dengan kita menentukan besarnya energi listrik peralatan yang digunakan, kita bisa menghemat pemakaian peralatan listrik tersebut untuk menekan biaya listrik per bulan, sehingga tidak boros. ya, tepuk tangan. Oke, tadi kan kesimpulannya kita biar bisa kita menentukan biaya dari alat-alat listrik yang ada di rumah kalian ini ya. Kemudian kita dari sini bisa berhemat ya untuk penggunaan energi listriknya. Biar tidak apa? Biar tidak biar tidak boros. Salah satunya cara berhemat itu seperti apa? Yang tadi? Yang keras. Iya, terus apa lagi, Nak? Ya, terus tadi masalah waktunya? Apa? Yang keras. Ya, pinter ya, berarti kalau udah pinter. Ya, Mira? Untuk material ada yang sudah dipahami semua soal juga bisa dikerjakan lewat diskusi kelompok. Terus setelah mengerjakan KPD, semua materi lebih mudah dipahami. Ya, tepuk tangan untuk Mira. Ya, gimana cara kalian mengerjakan KPD? Ayo. Apel. Dengan diskusi kelompok, Bu. Wah, semangat sekali di akhir ya. Ya, oke anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini ya. Terima kasih yang sudah semangat. Ya, kalian sudah antusias dan pelajaran hari ini. Kemudian untuk nanti Ibu ukur kemampuan kognitif kalian C4 berpikir ini, Ibu akan kirimkan soal nanti lewat Google Form, lewat WA ya, ke kelas mana? Ya, nanti Ibu tolong kirim ke teman-teman biar dijawab ya. Kalian tolong jawab dengan sebaik-baiknya biar nilainya bagus ya. Tahu anak-anak? Ya, di rumah ingat minggu depan kita ya ulangan ya, harus belajar. Ya, anak-anak udah semua kumpulan KPD? Sudah. Berarti udah selesai ya untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih kalian udah semangat, udah aktif semua dan sudah ikut pelajarannya dengan baik ya. Oke anak-anak, kita akhiri. Bapak silakan. Pada sana Prama Santi. Sebelum kita memasuki pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai.